Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang prinsip kerja karburator untuk sistem bahan bakar konvensional pada sepeda motor. Prinsip kerja karburator pada dasarnya sama dengan prinsip kerja pada pengecatan dengan menggunakan penyemprotan. Pada saat udara ditiup melalui ujung pipa penyemprot, tekanan di dalam pipa akan turun atau rendah, dan akibatnya cairan yang ada di dalam tabung akan terhisap keluar dan membentuk partikel-partikel kecil saat terdorong oleh udara. Semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah pula tekanan udara pada ujung pipa, sehingga semakin banyak cairan bahan bakar yang keluar dari pipa. Prinsip kerja karburator ini berdasarkan hukum fisika seperti kontinuitas dan Bernoulli. Dan apabila suatu fluida mengalir melalui suatu tabung, maka banyaknya fluida atau debit aliran atau Q adalah konstan. Ini adalah rumus dari dasar pembuatan atau pengabutan pada karburator menggunakan rumus Bernoulli dan hukum kontinuitas. Pada gambar terlihat bahwa konstruksi dasar karburator, bagian karburator yang diameternya menyempit atau bagian A disebut dengan venturi. Pada bagian ini, kecepatan aliran udara yang masuk semakin tinggi sehingga kevakuman yang terjadi pada bagian bawah ini semakin rendah. Dengan demikian, pada bagian venturi bahan bakar akan terhisap semakin banyak. Semakin besar kevakuman yang terjadi di dalam venturi, maka bahan bakar ini yang masuk ke dalam intake manifold akan lebih besar masuk ke dalam silinder. Ini adalah prinsip dasar ya dari suatu sistem kerja karburator, di mana terjadi penyempitan pada bagian ini yang menyebabkan tekanan udara makin tinggi. Dari penjelasan prinsip kerja karburator tersebut, maka fungsi dari karburator adalah 1. Mengatur perbandingan campuran udara antara bahan bakar dan udara untuk mampu terbakar dengan baik. Yang kedua, membuat campuran bahan bakar dan udara menjadi kabut secara homogen. Yang ketiga adalah mengatur jumlah campuran bahan bakar dan udara sesuai dengan beban motor atau mesin yang berubah-ubah. Bagian utama karburator yaitu tabung yang berbentuk silinder, tempat terjadi campuran bahan bakar dan udara, atau disebut dengan lubang masuk. Yang kedua adalah nozzle utama atau main jet yang berfungsi sebagai pemancar utama dari bahan bakar. Yang ketiga adalah main nozzle. Main nozzle ini biasa terdapat pada karburator tipe venturi, sedangkan pada karburator tipe slide atau variable venturi maupun tipe kecepatan konstan atau CV, peran main nozzle digantikan oleh needle jet atau jarum skep. Nah, needle jet ini berfungsi untuk mengontrol pencampuran bahan bakar dan udara yang dialirkan dari celah di antara needle jet dari jarum pengabut tersebut. Yang ketiga adalah venturi, yaitu bagian yang sempit di dalam tabung karburator yang berfungsi mempertinggi kecepatan aliran udara. Sesuai dengan tipe karburator yang ada pada sepeda motor, maka diameter venturi akan selalu tetap untuk tipe karburator tetap, dan diameter venturi akan berubah-ubah untuk tipe karburator yang menggunakan variabel venturi atau karburator yang mempergunakan skep. Yang keempat, katup gas atau throttle mengatur besar kecilnya pembukaan tabung karburator, yang berarti mengatur banyaknya campuran bahan bakar
udara dan campuran udara bahan bakar. Yang kelima, ini adalah ruang pelampung atau float chamber, berfungsi untuk mengatur agar tinggi permukaan bahan bakar selalu dalam kondisi tetap. Yang keenam, sphere utama atau main jet, yang berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar pada main system pada putaran menengah dan tinggi. Yang ketujuh, pilot jet, yang berfungsi sebagai pengontrol aliran bahan bakar pada bagian pilot system yang berfungsi pada putaran rendah dan menengah. Jarum pengabut atau needle jet berfungsi mengontrol jumlah aliran bahan bakar dan udara melalui bentuk ketirusan needle jet atau jarum pengabut tersebut. Dan needle jet umumnya terdapat pada karburator tipe variabel Venturi dan kecepatan konstan atau tipe CV atau constant velocity. Yang kesembilan, pilot air jet atau biasa kita sebut dengan pilot jet, yaitu berfungsi mengontrol jumlah aliran udara pada pilot system pada putaran idle atau stasioner ke putaran rendah. Nah, pada bagian ini terdapat diafragma dan pegas, berfungsi untuk berdasarkan perbedaan tekanan di antara tekanan udara luar dan tekanan udara negatif dari lubang untuk mengontrol jumlah pemasukan udara. Nah, tipe diafragma ini biasanya terdapat pada karburator tipe CV. Nah, diafragma ini biasa kita sebut dengan karburator tipe vakum. Nah, yang B, main air jet, yang berfungsi mengontrol udara pada pencampuran bahan bakar dan udara pada putaran menengah dan tinggi. Kemudian juga mengontrol udara yang mengalir menuju ke needle jet sehingga mudah tercampur dengan bensin yang berasal dari main jet. Atau yang ke C, pilot screw, yaitu berfungsi mengontrol sejumlah campuran udara dan bahan bakar yang keluar pada pilot outlet. Berikut ini adalah gambar dan komponen karburator. Ada dua buah tipe karburator yang ada di gambar. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri, ini adalah tipe karburator berbentuk vakum yang biasa terdapat pada motor-motor sekarang, pada motor-motor matic, mempergunakan tipe constant velocity atau tipe vakum, atau menggunakan diafragma. Ini adalah komponen dari karburator tipe vakum atau constant velocity. Nah, pada bagian sebelah kanan ini adalah tipe karburator dengan mempergunakan skep atau Venturi yang berubah-ubah. Ini adalah contoh komponen dari karburator tipe Venturi tetap. Demikianlah pembahasan kita kali ini untuk sistem atau prinsip kerja karburator dan komponen-komponen karburator. Seperti biasanya, buatlah resume atau rangkuman dari materi yang telah dijelaskan tadi. Tidak lupa pula, kerjakanlah soal-soal di bawah ini dan nanti dilaporkan pada saat pembelajaran tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.